Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan secara online. Mari saya undang kita semua untuk menyatukan hati. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat di mana kami boleh mendengar firman-Mu, boleh merenungkan firman-Mu. Seperti Maria, Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu boleh kami terima dengan hati yang terbuka, hati yang menjadi lahan yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Karena kami percaya ketika firman itu tertanam di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, maka hidup kami akan menjadi lebih baik, Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap dalam seri mengenai pertumbuhan rohani. Kalau beberapa saat yang lalu kita bicara mengenai arah pertumbuhan, kita bicara mengenai sarana pertumbuhan, kali ini kita bicara mengenai penata layanan. Jadi penata layanan itu menjadi satu bagian di mana hasil daripada pertumbuhan. Ketika seorang bertumbuh secara rohani, maka dia akan menjadi seorang penata layan. Penata layan itu seperti seorang manajer, saudaraku. Jadi penata layan itu memanage, mengatur, bukan memiliki, tapi hanya dipercaya untuk mengatur. Jadi kita akan melihat bagaimana pengertian daripada penata layanan yang setia dan bertanggung jawab. Kita kalau tahu bahwa beberapa hal yang kita perlu ketahui adalah beberapa pengertian dari Alkitab, baik secara implisit maupun eksplisit, yang kita harus renungkan dan jabarkan untuk kita tahu bahwa setiap daripada kita itu haruslah menjadi seorang penata layan. Itu adalah identitas diri yang tidak akan lepas dari setiap daripada anak Tuhan. Dan setelah kita mengerti penyertaan Alkitab, kita akan masuk dalam prinsip kebenaran daripada penata layanan dan bagaimana praktek bidang-bidang di dalam penata layanan. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana Alkitab membuat satu pengertian kepada saudara dan saya. Yang kita perlu ketahui, saudaraku, kita akan memulai dari Kejadian 1 ayat 1, di mana firman Tuhan mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit bahasa Ibrani pakai samayim, bentuk jamak daripada sorga, heavens, bentuk jamak daripada sorga, yang mana kita artikan bahwa pada mulanya Allah menciptakan alam yang tidak kelihatan atau sorga dan alam yang kelihatan atau bumi, langit dan bumi. Dan itu implikasinya adalah ketika pertama Tuhan menciptakan alam yang tidak kelihatan, saudaraku, itu Tuhan menciptakan beserta seluruh isinya, yaitu apa? Kerajaan sorga, di mana ada para malaikat yang diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan itu adalah alam yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat. Dan setelah itu Allah menciptakan bumi, di mana bumi manusia diciptakan untuk menjadi wakil daripada Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia secara khusus untuk menjadi wakil Tuhan di bumi. Kenapa, saudaraku? Karena ketika Tuhan menciptakan alam tidak kelihatan beserta para malaikatnya, ternyata ada salah satu daripada malaikat Tuhan yang kita kenal dengan namanya Lucifer atau Samael. Ya, dia beserta sepertiga dari seluruh malaikat sorga memberontak ingin tinggi seperti Allah. Jadi dengan pemberontakannya itu maka terjadilah dua kubu di dalam alam tidak kelihatan. Yang pertama adalah kerajaan sorga, yang kedua adalah kerajaan maut, di mana kerajaan maut dipimpin oleh Lucifer atau Samael beserta para antek-antek malaikat yang memberontak. Dan karena Tuhan marah kepada Samael, Tuhan marah kepada para malaikat yang memberontak, maka Tuhan membuang Samael atau Lucifer ke bumi. Sehingga dikatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan di bumi untuk menjadi wakilnya Tuhan, untuk menata layan, untuk menjadi manajernya Tuhan.
sebagai wakil Tuhan di bumi. Karena apa? Karena manusia diciptakan untuk bisa masuk ke dalam dua alam, diciptakan segambar dan serupa, diberikan roh. Jadi manusia adalah makhluk yang bisa di alam kasat mata, alam nyata, juga bisa berhubungan dengan Tuhan secara spiritual. Karena Adam pada mulanya diciptakan Tuhan untuk selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Tetapi kita semua tahu bahwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam kehilangan kemampuan Adam untuk mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia kehilangan kemuliaan Allah dan dia diusir dari Taman Eden, saudaraku. Jadi implikasinya adalah Tuhan yang pada mulanya menciptakan manusia menjadi wakil Tuhan untuk menata layan, mengatur di bumi, untuk berkuasa di bumi. Dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kejadian 1 ayat 26 di bumi. Kejadian 1 ayat 28 mengatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, atau be fruitful bahasa Inggrisnya, dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas binatang di bumi. Itu Kejadian 1 ayat 28. Jadi Tuhan menunjuk manusia menjadi wakil Tuhan untuk berkuasa di bumi. Bahkan ada kata-kata menaklukkan, beranak cucu, be fruitful, memenuhi. Jadi memenuhi bumi dengan orang-orang yang seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Dan untuk menaklukkan, apa yang harus ditaklukkan oleh manusia, itu yang saudara dan saya harus mengerti, bahwa kita harus menaklukkan si jahat. Kita tidak menaklukkan sesama manusia kita, tapi kita menaklukkan si jahat. Dan kita berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan di bumi, baik binatang di udara, di darat maupun di laut. Dan itu adalah perintah kehidupan yang Tuhan berikan kepada manusia, yang mana di Kejadian 2 ayat 15 jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata-kata mengusahakan di sini dengan bahasa Ibrani-nya adalah obat, yang artinya apa? Untuk bekerja menjadi penyembah atau bekerja beribadah sebagai penyembah. Dan memelihara itu safeguard, menjaga, menjadi security. Jadi memang Tuhan memilih manusia, menunjuk manusia untuk menjadi penata layan, untuk menjadi manajer, saudaraku. Seperti gambarannya seperti ini. Jadi manusia bukan memiliki bumi, bumi adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan mempercayakan manusia untuk mengatur segala sesuatunya di bumi. Gambarannya seperti ini, saudaraku. Kalau bumi itu adalah sebuah mobil atau mobil-mobil, maka kita itu bukan pemilik daripada mobil yang menyetir mobil itu dan parkir di lapangan parkir. Tidak, saudaraku. Tapi kita adalah tukang parkir valet yang membawakan mobil, mengaturkan mobil. Jadi mobil yang dibawa masuk, kita yang mengatur parkirnya. Ketika pemiliknya keluar, maka kita yang mengambil mobilnya, memberikan kepada pemiliknya. Dan itu adalah penata layan. Jadi gambarannya kita, status identitas kita sebagai manusia di hadapan Tuhan, yang pertama adalah kita adalah penata layan, saudaraku. Penata layan Allah di bumi. Dan kita harus setia dan bertanggung jawab seperti yang Tuhan mau. Jadi kalau di Perjanjian Lama dikatakan bahwa kita harus memenuhi bumi dengan orang-orang seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu cultural mandate, dan kita menaklukkan dan berkuasa di bumi. Dan di Perjanjian Baru diulang kembali oleh Yesus Kristus melalui amanat agungnya sebagai mandat ilahi. Dikatakan di Matius 28 ayat 8 sampai 20, 18 sampai 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi amanat agung itu adalah penegasan ulang mengenai tugas yang kita sebagai penatalayan harus lakukan. Jadi kalau di Perjanjian Lama kita mempunyai cultural mandate, ya, mandat kultural, di mana kita menaklukkan, kita berkuasa, kita memenuhi bumi dengan orang-orang seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Pada Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengingatkan kembali dengan amanat agung bahwa kita harus menjadikan semua bangsa pengikut atau murid Kristus, mengajar mereka. Jadi itu sesuatu yang kita harus selalu taruh dalam benak pikiran kita sebagai status identitas kita. Penatalayan yang setia dan bertanggung jawab adalah penatalayan yang bisa melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Jadi untuk kita lihat lagi di Mazmur 115 ayat 16-17, jelas sekali dikatakan bahwa may you be blessed by the Lord who made heaven and earth. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the children of the man. Jadi surga adalah punyanya Tuhan, tetapi bumi dia telah memberikan kepada anak-anak daripada manusia. Tuhan memutuskan tidak memerintah langsung atas bumi, sekalipun ia pencipta surga dan bumi, melainkan menyerahkan pemerintahnya kepada makhluk yang serupa dan segambar dengan dia, yaitu saudara dan saya. Jadi kita sebagai wakil Tuhan, sebagai penatalayan yang Tuhan taruh di bumi untuk mengemban apa yang Tuhan sudah berikan. Mulai dari awal di kitab Kejadian 1 ayat 28, bahkan diulang kembali oleh Tuhan Yesus Kristus dengan amanat agungnya. Kalau kita mau lihat secara bahasa Yunani apa yang dimaksud dengan penatalayan, kita buka di 1 Petrus 4 ayat 10. Dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita lihat oikonomos itu artinya, nomos adalah aturan, oikos adalah rumah. Jadi itu menunjukkan bahwa kita yang adalah orang yang mengatur, mengelola di dalam rumah. Jadi kalau sebagai kalau di barat itu banyak sekali rumah-rumah mewah itu punya orang yang mengatur yang namanya butler. Itulah penatalayan rumah, oikonomos. Jadi kita semua sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengatur rumah. Contoh di Perjanjian Lama jelas adalah Yusuf ketika dia bekerja di rumah Potifar, di mana dia dipercaya oleh tuannya Potifar untuk mengelola seluruh isi rumah, makanan, suplai, pemeliharaan, kebutuhan-kebutuhan, semuanya, kebersihan, keamanan adalah Yusuf yang mengatur. Dan gambaran daripada penatalayan yang setia dan bertanggung jawab, itu juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai penatalayan yang ditunjuk oleh Tuhan. Contoh di Perjanjian Baru adalah banyak, saudaraku. Yang pertama kita lihat di uang mina di Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Dikatakan bahwa ada orang yang dipercaya oleh sang Tuhan, ketika Tuhan itu mau pergi, Tuhan itu menitipkan uang kepada mina, kepada 3 orang. Yang pertama dititipkan 1 mina, yang kedua dititipkan 10 kali, 5 kali, dan 1 kali. Tetapi yang 1 orang bisa menghasilkan 10 mina, dan dia ketika sang Tuhan kembali, orang tersebut, penatalayan tersebut diberi upah 10 kota, diberi pujian, diberi tambahan 1 mina lagi. Orang yang bisa menghasilkan 5 kali diberi 5 kota. Orang yang tidak menghasilkan apa-apa, bahkan minanya diambil. Jadi yang tidak menghasilkan apa-apa itu ada di ayat 22, saudaraku, dari Lukas, di mana
dia mengatakan bahwa tuannya itu jahat, sehingga ketika dia memiliki mina tersebut, dia tidak berani untuk mengusahakannya. Dia hanya menyimpannya di dalam sapu tangan. Ketika tuannya kembali, dia memberikan minanya utuh kembali kepada tuannya tanpa menghasilkan apa-apa. Tetapi tuannya menjadi marah. Karena apa? Karena hambanya itu adalah hamba yang malas, hamba yang tidak melakukan apa-apa, hamba yang tidak berbuah untuk tuannya. Sehingga akhirnya minanya malah diambil oleh tuannya dan diberikan kepada hamba yang menghasilkan 10 mina. Jadi hamba yang menghasilkan 10 mina diberikan 10 kota, diberikan pujian, bahkan mina tambahan daripada yang tidak melakukan apa-apa, saudaraku. Jadi sangat penting sekali kita untuk mengerti bahwa sebagai penata layan kita, ketika Tuhan kita pergi, ketika Yesus kembali ke sorga, Dia sudah memberikan setiap daripada kita mina untuk kita kelola, untuk kita tata layankan, untuk menghasilkan mina-mina lagi. Sehingga ketika Tuhan kita kembali, kita bisa menyerahkan hasil yang baik kepada Tuhan kita, maka kita akan mendapatkan kepercayaan lebih. Karena dikatakan yang bisa menghasilkan 10 mina diberikan 10 kota plus 1 mina. Yang bisa menghasilkan 5 mina diberikan 5 kota. Jadi kita bicara bahwa setiap daripada kita yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Tuhan kita kembali menjemput kita, kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita, membuat saudara dan saya yang beriman bahwa kita akan memerintah sebagai orang-orang kudus bersama dengan Yesus sebagai Sang Raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana kita akan memanage kota-kota yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola. Ada lagi perumpamaan di Matius 25 ayat 12 sampai 30, saudaraku. Kalian tadi mengenai uang mina di Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Mengenai talenta adalah di Matius 25 sampai 12 sampai 30. Di mana kita melihat bahwa ada hamba yang juga diberikan talenta, tetapi talentanya disimpan saja, tidak dikaryakan, saudaraku. Padahal Tuhan itu tidak menitipkan talenta itu, tapi Tuhan itu memberikan kepada kita, menginvestasikan kepada saudara dan saya untuk kita kelola, untuk kita atur agar supaya talenta atau mina tersebut bisa menghasilkan. Jadi sama perumpamannya seperti kalau kita ke bank, saudaraku. Kita tidak titip uang di bank, tetapi kita menginvestasikan. Ada yang dalam bentuk tabungan, ada yang dalam bentuk deposito, ada yang dalam bentuk reksadana. Otomatis ketika kita menginvestasikan, kita mengharapkan uang pokok kita akan menghasilkan lagi bunga maupun hasil daripada investasi. Tentunya ketika kita menaruh uang 100 juta, kita akan minta lebih karena kita menginvestasikan, bukan hanya menitipkan. Kalau kita titip kepada orang atau titip kepada saudara kita titip 100 juta, 10 tahun kemudian kita ambil duitnya tetap 100 juta. Tetapi kalau kita menginvestasikan, otomatis kita mengharapkan ada hasil daripada investasi. Demikian pula Sang Tuhan atau Yesus Kristus mempercayakan kita semua sebagai penata layan, bukan untuk menitipkan mina atau talenta itu kepada kita, tapi Tuhan memberikan kepada kita, menginvestasikan kepada kita supaya kita mengelola, supaya kita menata layankan talenta dan mina yang Tuhan berikan, sehingga bisa memberikan hasil kepada Tuhan. Bahkan ada juga dikatakan mengenai hamba yang setia dan hamba yang jahat di Lukas 12 ayat 35 sampai 48, juga di Matius 24 ayat 45 sampai 51. Saudara bisa melihat dan membaca bahwa ada lagi yang dinamakan penggarap kebun anggur perumpamaan di Lukas 20 ayat 9 sampai 19, Markus 12 ayat 1 sampai 12, Matius 21 ayat 33 sampai 46, yang dikatakan bahwa ketika pemilik kebun anggur itu pergi dan menitipkan, mempercayakan kebun anggurnya kepada pekerja-pekerja di kebun anggur, dan ketika satu hari dia mengirim orang untuk menanyakan hasilnya, tetapi yang penggarap kebun anggur itu malah menganiaya
orang yang dikirim oleh tuannya, bahkan dibunuhnya. Sampai beberapa kali akhirnya si pemilik kebun anggur itu, sang tuan mengirimkan anaknya yang dikasihi dengan pemikiran bahwa ketika anaknya datang tentunya penggarap kebun anggur itu akan sungkan atau akan bertanggung jawab, akan memberikan hasilnya kepada anaknya. Tetapi yang dilakukan adalah mereka bakal membunuh anaknya dengan pikiran bahwa kalau ahli warisnya dibunuh maka kebun anggur itu bisa menjadi milik mereka, penggarap-penggarap itu. Jadi saudara mesti ingat, saudaraku, bahwa kita semua adalah penata layan. Kita bukanlah pemilik bumi, tetapi kita dipercaya oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, di dalam kasih karunia-Nya, Dia bisa mempercayakan banyak harta kepada saudara. Dia bisa mempercayakan banyak talenta, banyak kemampuan, banyak karunia untuk saudara dan saya bisa hidup dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, saudaraku. Bukan hanya untuk kepentingan supaya kita bisa diberkati, menjadi luar biasa, makmur. Tetapi semua itu Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk kita atur, untuk kita bisa sebagai penata layan Tuhan yang setia dan bertanggung jawab, yang selalu ingat bahwa Tuhan telah mempercayakan kita. Di Kejadian 1 ayat 28 di kultural mandat yang mengatakan bahwa Tuhan memberkati kita semua dan mengatakan berkuasalah, berfirman mengatakan berkuasalah, penuhi bumi, taklukkan dengan orang-orang yang belum berdosa atau seperti Adam-Adam yang belum berdosa di Kejadian 1 ayat 28. Tetapi Yesus Kristus mengulangnya lagi di amanat agung untuk saudara dan saya menjadikan semua bangsa menjadi pengikut atau murid Kristus. Karena apa, saudaraku? Ketika Tuhan sudah mengusir Adam dari Taman Eden, Tuhan berusaha supaya Tuhan bisa berhubungan langsung dengan manusia pada awalnya, tetapi mereka semua tidak ada yang bisa. Sampai pada akhirnya Tuhan memilih Abraham sebagai orang pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk diberkati, menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Dan melalui keturunan Abraham, yaitu saudara dan saya, melalui iman kepada Yesus Kristus, maka Tuhan mempercayakan penata layanan, tugas penata layanan itu, yaitu amanat agung, supaya saudara dan saya bisa melakukannya dan berbuah untuk Tuhan. Karena Sang Tuhan sebentar lagi akan kembali, saudaraku. Kita adalah pengelola, bukan pemilik daripada bumi. Kita mengelola bumi yang Tuhan percayakan. Kita mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan, ketika Tuhan datang, Tuhan memberikan penata layanan tugas kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan kembali ke surga dan menunggu sampai kedatangan yang kedua kalinya, kita semua bekerja, saudara. Kita semua bekerja. Karena Tuhan pun, Bapa pun masih bekerja sampai hari ini. Sampai pada saat Sang Tuhan kembali dan kita semua akan mendapatkan upah. Seperti yang Tuhan janjikan pada renungan online yang lalu, saya membicarakan mengenai 5 mahkota. Saudara bisa ambil dari link yang saya cantumkan di bawah, bahwa kita semua sebagai penata layan akan mendapatkan upah daripada Sang Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan setiap daripada kami bahwa kami bukanlah pemilik daripada apa yang Tuhan sudah percayakan, investasikan, berikan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Baik itu harta, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, baik itu kepandaian, baik itu talenta, baik itu karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita semua. Tetapi Tuhan mengingatkan setiap daripada kita bahwa kita adalah penata layan. Kita sebagai identitas kita sebagai orang-orang atau manajer-manajer yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola kehidupan yang Tuhan sudah percayakan. Sehingga kita bisa berbuah ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput setiap daripada kita. Kita bisa menunjukkan hasilnya kepada Tuhan. Kita bisa menghasilkan
apa yang sudah Tuhan rancangkan untuk saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu ingat bahwa Alkitab sudah mencatat dari sejak perjanjian lama bahwa kita adalah penata layan. Kita adalah manajer, kita bukanlah pemilik. Bahkan pada amanat agung diulang kembali oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa setiap daripada kita wajib sebagai amanat agung, wajib mandat ilahi, wajib untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa menjadi pengikut, menjadi murid daripada Kristus. Semua bangsa, sehingga ketika Tuhan datang, maka kita bisa mempersembahkan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan setiap daripada kami dan karunia yang Kau percayakan untuk kami lakukan dalam kehidupan ini boleh membawa kami untuk berbuah dalam kehidupan ini. Sehingga kami bisa menjadi penata layan yang setia, penata layan yang bertanggung jawab. Sehingga ketika sangkakala terakhir ditiup dan Engkau menjemput setiap daripada kami boleh mendapatkan kota-kota yang Kau percayakan untuk kami kelola bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.